Kalau bapak ibu pernah ada dengar ceramah, besok hari kiamat, itu pasti bohong itu ceramahnya itu. Tak betul itu. Atau dia bilang, kiamat itu tanggal 1 Januari 2027, pasti bohong. Nabi ditanya, kapan itu datang? Kata Nabi, kalau aku tahu yang gaib, maksudnya tahu aku kapan datang, ku perbanyak amal ibadah. Jadi tak perlu kau tanya-tanya kapan dia datang. Yang perlu itu apa persiapanmu. Nah, salah satu persiapan kita, alhamdulillah bapak-bapak hadir pada malam hari. Semakin akrab orang, semakin kasar bahasanya. Dan itu nanti bisa ujung-ujungnya berkelahi. Apa maksud Tuhan membuat itu? Hei manusia, jangan kau terlalu akrab-akraban. Karena kalau kamu lakukan itu, besok kawanmu itu ada masalah, kau punya posisi di masyarakat, tidak bisa kau eksekusi, tidak bisa kau tegakkan hukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang terhormat Bapak Ketua PKM dan seluruh pengurus masjid yang kita cintai ini, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja. Mudah-mudahan semua yang berhadir malam ini tetap istiqomah untuk mempelajari Al-Quran sebagai modal dalam kehidupan. Saya berceramah maghrib di sini, ini yang ke-23 kali. Malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan bercerita tentang surah-surah pendek. Surah-surah pendek itu maksudnya juz ammah. Di situ banyak pesan-pesan kehidupan yang bisa kita petik hikmahnya, yang bermanfaat untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terutama di surah An-Naba yang mau saya ceritakan pada malam hari ini, dari ayat 17 sampai ayat ke-20. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mau lihat Al-Quran silakan. Tapi kalau yang sudah hafal, boleh diingat-ingat kembali hafalannya. Saya mau bercerita tentang ayat-ayat itu. Apa kata dia? Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah hari yang telah ditetapkan. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah miqata, hari yang sudah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari itu ditiup sangkakala, fatatuna afwaja, maka kamu manusia datang berbondong-bondong. Seperti burung manusia ini, berbondong-bondong. Ada juga di ayat yang lain, dia sebutkan afwaja, artinya itu berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong. Baru dia katakan wasuyyir wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
setelah nanti sangkakala itu ditiup, langit dibuka. Sangkakala ditiup, langit dibuka. Fakanat abawaba, maka dia jadi pintu-pintu. Ada pintu nanti. Terdapat beberapa pintu di langit itu. Terakhir dia katakan, wasuyyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung-gunung pun dijalankan. Gunung ini berjalan. Fakanat saroba, maka menjadi seperti fata morgana. Fata morgana itu dari jauh seolah ada, pas dekat tidak ada. Itu artinya fata morgana. Itu Pak Ustadz cerita tentang apa itu sebenarnya? Ayat-ayat itu tadi. Mari kita lihat. Nanti ada satu hari keputusan yang ditetapkan. Pada hari itu ditiup sangkakala, manusia datang berbondong-bondong. Setelah itu langit dibuka, terdapat beberapa pintu. Kemudian dijalankanlah gunung-gunung sehingga menjadi fata morgana. Kapan itu Ustaz? Jawabannya hari kiamat. Penting itu Ustaz, cerita hari kiamat. Sudah segini zamannya canggih. Udah luar biasa canggihnya zaman ini. Perlu cerita hari kiamat. Perlu. Kalau tak ada cerita hari kiamat, hidup manusia di dunia ini asal-asal. Tidak peduli dia semua hidup ini. Karena selamat, setelah mati selesai. Itulah pikirannya. Tapi kalau dia percaya ada hari kiamat, dia tak asal-asalan di dunia ini. Dia akan berpikir nanti bahaya ini. Kalau saya macam-macam di dunia. Itu gunanya hari kiamat itu. Jadi cerita hari kiamat ini tetap relevan, tetap kontekstual, tetap sesuai dengan zaman, kapanpun dan dimanapun. Karena manusia punya sifat buruk, salah satu untuk menangkal sifat buruk itu, dia harus percaya ada hari kiamat di depan. Itu gunanya itu, hari kiamat itu. Baru kita lihat detailnya. Dia sebut bapak-bapak, ibu-ibu, hari kiamat itu namanya Yaumul Fasli. Yaum artinya hari. Al-Fasli artinya hari memisah ataupun hari keputusan. Jadi hari kiamat itu disebut hari pemisah atau hari keputusan karena di dunia ini banyak sekali yang tidak terpisah antara yang baik dan yang buruk, dan banyak sekali di dunia ini yang tidak putus antara yang baik dan yang buruk. Banyak sekali di dunia ini. Banyak sekali di dunia ini orang baik yang masuk penjara dan bandit masih berkeliaran. Banyak di dunia ini sekarang ini. Tidak putus, tak jelas. Banyak juga di dunia ini yang pembohong lolos, yang jujur masuk penjara. Banyak juga di dunia ini yang baca Al-Quran dapat piala, yang mengamalkan Al-Quran masuk penjara. Tak jelas di dunia ini. Banyak yang gak jelas. Banyak di dunia ini yang dulu waktu kecil dia mencuri, pas sudah besar dia jadi orang sukses. Yang rajin belajar dari kecil, pas sudah dewasa tak jadi apa-apa. Tak jelas di dunia ini. Karena tak jelas, makanya perlu ada hari yang jelas. Namanya Yaumul Fasli, hari yang jelas. Bapak, ibu-ibu pasti punya pengalaman dizolimi orang. Tapi bapak-bapak juga punya pengalaman, ibu-ibu, menzolimi orang. Sama aja sebenarnya. Dulu dia dihina, tahun ini dia pula menghina. Sama aja. Nah ini tak putus di dunia ini. Makanya harus ada Yaumul Fasl, hari pemutusan. Apa itu Pak Ustadz, hari pemutusan itu? Memisahkan salah satu dari dua hal sampai terlihat kerenggangan ataupun perbedaan yang mencolok antara dua yang dipisah.
Ini nyambung, bersebelahan dia. Kemudian saya pindahkan ini kemari. Ini namanya memisahkan sampai jelas A dan B. Namanya itu faslun. Nanti di hari kiamat itu jelas itu. Ini masuk neraka, ini masuk surga. Jelas. Tidak abu-abu macam di dunia ini. Di sana clear. Hitam putih. Jelas dia. Tak macam sekarang, bisa sembunyi-sembunyi. Banyak saya lihat kasus-kasus di media sosial. Dibunuhnya orang, baru dia pura-pura tak bersalah. Ada saya lihat. Setelah dicekeknya orang, dia pula melapor ke polisi. Rupanya dia yang bunuh. Macam-macam. Tak putus perkara-perkara itu. Ada pula saya lihat perempuan-perempuan, laki-laki, selingkuh-selingkuh, tapi tak jelas entah siapa yang betul. Tak putus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, persoalan kita di dunia ini banyak yang tak selesai. Justru lebih banyak yang tak selesai di dunia. Itulah yang paling banyak. Ada saja yang tak siap. Makanya perlulah tadi pemisahan itu. Apa itu Pak Ustadz? Hari pemisahan itu namanya hari kiamat. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat itu? Hari kebangkitan kembali. Yaum, hari. Kiamatun, berdiri atau bangkit kembali. Jadi setelah kita ini mati, hidup lagi sekali lagi. Tak selesai urusan sampai di sini. Kami tak percaya itu Pak Ustadz. Boleh tak percaya. Tapi bisa cedera iman dibuatnya itu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada ruginya percaya kepada hari kiamat. Kalau ternyata hari kiamat itu tidak ada masalah. Yang penting kita sudah percaya. Dan kalau ternyata dia ada, oh alangkah beruntungnya kita. Tapi kalau tidak percaya hari kiamat, rugi. Kalau besok ternyata dia ada, gawat. Dan kalau dia tidak ada, dan kita tidak percaya, kita suka-suka hati di dunia ini. Jadi, orang yang percaya dengan yaumul kiamah, hidupnya akan positif selama dia di dunia. Nah, itulah gunanya, percaya kepada hari kiamat itu. Kata Said Qutb dalam tafsirnya itu, fi zilalil Quran, tidak mungkin Allah membiarkan manusia hidup apa adanya di alam raya ini. Jangan pernah bilang begini, Pak. Saya jalani aja lah hidup ini. Tak apa-apa ini. Pasti begini-gini saja. Nah, itu keliru itu. Tak betul itu. Yang betul itu harus diperbaiki diri kita. Salah itu. Ada lewat. Jangan pilih-pilih kawan. Yang penting berkawan sama semua. Salah lagi itu. Pilih-pilih kawan. Jangan semua dikawani. Nanti Bapak Ibu silakan jalan ke pinggir sungai. Tengok di situ. Ada sampah yang hanyut. Sampah. Itu kalau tak dikendalikan. Entah kemana-mana itu sampah itu. Bisa ke laut. Entah kemana-mana. Hidup ini pun begitu. Kalau tidak dikendalikan. Pasti masuk laut kehidupan ini. Jadi harus dilawan. Ada yang harus dikendalikan. Kata Said Qutb, tidak mungkin biasa-biasa saja. Baru dia katakan, Tuhan akan membuat satu hari di mana semua apa yang dilakukan oleh manusia harus mereka pertanggungjawabkan di hadapannya. Nanti, tanggung jawab. Pada hari itu, semua tatanan alam semesta terbalik. Seperti yang saya sebut tadi. Nanti dijelaskan lebih jauh. Semua aturan-aturan dunia ini menjadi hancur berantakan. Tidak ada lagi gunanya semuanya. Dia bangun mall tinggi-tinggi. Selesai. Jangankan hari kiamat. Kena banjir aja kemarin. Porak-poranda. Habis semuanya. Rumah yang dibangun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lenyap dalam hitungan detik. Tidak ada alasan. Tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya di dunia. Ada itu orang yang sok-sok kuat. Saya tak perlu beriman kepada Allah. Saya tak perlu beriman kepada Allah. Pas anaknya sakit, pergi juga dia ke dukun. Berarti dia perlu ada kepercayaan. Ada juga tak sholat-sholat.
Saya tidak perlu percaya kepada yang gaib tentang hari kiamat. Pas anaknya sakit, pergi dia ke dokter, dijelaskan dokter itu tak mengerti, dia diminumnya juga obat itu. Berarti dia percaya juga sama yang nggak jelas. Jadi sama yang nggak jelas dia percaya, sama Tuhan dia tak percaya. Nah, itulah manusia ini sebenarnya. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baru dia katakan, hari kiamat itu adalah mikota. Mikot artinya yang ditetapkan waktunya. Terambil akar kata waktun, mikotun. Hari kiamat itu ditetapkan waktunya, tidak boleh, tidak bisa diminta oleh manusia. Misalnya, saya mau hari kiamat hari Jumat, tak bisa. Kalaupun mau hari Jumat, Tuhan yang menetapkan. Itulah sebabnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu pernah ada dengar ceramah, besok hari kiamat, itu pasti bohong itu ceramahnya itu. Tak betul itu. Atau dia bilang, kiamat itu tanggal 1 Januari 2027, pasti bohong. Nabi ditanya, kapan itu datang? Kata Nabi, kalau aku tahu yang gaib, maksudnya tahu aku kapan datang, kuperbanyak amal ibadah. Hari kiamat ini tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Kalau dipercepat, Tuhan yang mempercepat. Kalau diperlambat, Tuhan yang memperlambat. Itu namanya hak prerogatif Tuhan. Jadi itu sebabnya karena sulitnya menentukan waktunya, Nabi memberikan nasihat. Kata Nabi, apa yang kau persiapkan menghadapinya. Jadi tak perlu kau tanya-tanya kapan dia datang. Yang perlu itu apa persiapanmu. Nah, salah satu persiapan kita, alhamdulillah bapak-bapak hadir pada malam hari ini. Inilah persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat. Seharusnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita teladanilah sifat Tuhan yang seperti ini dalam menentukan sesuatu. Tapi ini sulit, luar biasa. Allah itu menetapkan sesuatu tidak diganggu-ganggu oleh kepentingan. Manusia ini tak bisa. Banyak sekali kepentingannya. Kalau dia seorang jaksa, seorang hakim, dia bisa objektif kalau tersangka itu, yang terpidana itu tidak saudara dia. Tapi ketika itu adalah orang dekat dia, itu bisa jadi masalah itu. Semua kita manusia ini begitu. Susah memutuskan sesuatu kalau ada hubungan-hubungan. Padahal Tuhan tadi salah satu sifatnya, dia putuskan hari kiamat itu tanpa ada kaitan dengan yang lain-lain. Nah, tirulah itu Pak. Mudah-mudahan tak bisa 100%, 90%. Itulah idealisme itu namanya. Itu sebabnya, kata para pakar tafsir, kenapa itu kita manusia ini sebenarnya tidak diizinkan, tidak direstui oleh Tuhan terlalu dekat-dekat dalam berkawan. Supaya apa? Supaya bisa menegakkan hukum. Mana tandanya? Kalau kita tak boleh terlalu dekat. Orang yang terlalu akrab itu lama-lama berkelahi. Orang yang terlalu dekat biasanya bercandanya berlebihan dan ujung-ujungnya berantem. Orang yang terlalu akrab biasanya buka-bukaan rahasia dan besok salah satunya membongkar rahasia kawannya, berantem. Orang yang terlalu dekat biasanya pinjam-pinjaman barang, lama-lama yang satu tak tahu diri, tiap hari meminjam. Nanti ujung-ujungnya berantem. Orang yang terlalu akrab akan tidur, akan makan, akan beraktivitas sama-sama, sehingga bisa melupakan kewajiban yang bersifat pribadi, dan ujung-ujungnya nanti akan berantem. Dan terakhir, orang yang terlalu akrab, bahasanya akan kasar. Ini anak-anak ini
Kalau dia kawannya tak kenal, bahasanya biasa-biasa ya. Tapi kalau udah kenal dia, entah apa-apa dibilangnya sama kawannya. Sama itu bapak ibu di rumah juga, kalau sama suami orang tak berani kuat-kuat suaranya. Tapi kalau sama suami sendiri, kuat suaranya. Kenapa itu? Akrab. Bapak pun begitu. Kalau udah kenal dengan kawan, jumpa di mall, itu enak aja itu. Megang dia, nampar dia segala macam, pelan. Tapi coba buat begitu sama orang yang tak kenal, pasti jadi masalah. Jadi semakin akrab orang, semakin kasar bahasanya. Dan itu nanti bisa ujung-ujungnya berkelahi. Apa maksud Tuhan membuat itu? Hei manusia, jangan kau terlalu akrab-akraban. Karena kalau kamu lakukan itu, besok kawanmu itu ada masalah, kau punya posisi di masyarakat, tidak bisa kau eksekusi, tidak bisa kau tegakkan hukum. Dan kalau hukum tidak tegak, masyarakat bisa rusak. Jadi berkawan itu biasa-biasa saja. Supaya apa? Bisa mencontoh sifat Tuhan ini yang mandiri dalam menetapkan sesuatu, karena Tuhan tidak punya kawan, tidak punya anak, tidak punya kepentingan. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, tak bisa 100%, 90 lah. Tak bisa 80, tak bisa 70. Jangan tidak punya idealisme di dunia. Semuanya boleh. Tak betul. Semua boleh. Asalkan sama-sama enak. Semuanya boleh. Keliru. Ada orang bilang, tak apa-apa loh Ustaz, kan dia tak komplain. Berarti tak ada masalah. Zina itu mana ada yang komplain. Dua-dua setuju itu. Masalah itu. Riba itu mana ada yang komplain. Dua-dua setuju. Tapi itu jadi masalah. Jadi sekali lagi, jangan berakrab-akraban, boleh berkawan biasa-biasa saja, supaya nanti ketika ada problem, ada masalah, ada concern, bisa diselesaikan. Contohlah sifat Tuhan. Karena salah satu ciri orang yang beragama itu, at-takhalluq bi akhlaqir rahman, berakhlak dengan akhlak Tuhan. Nah, ini yang pertama Pak Bapak, tentang miqata dan yaumul fasli. Sedikit lagi tentang masalah itu. Bagaimana caranya Ustaz supaya hubungan manusia ini tidak rusak-rusak? Caranya, perbanyaklah membicarakan ide, gagasan, dan masa depan. Sekali lagi, perbanyaklah dalam hidup ini membicarakan ide, apa yang mau kita buat. Kemudian gagasan, bagaimana pekerjaan kita hari ini. Kemudian masa depan. Ini anak-anak kita ini 2045 jadi apa ini? Itu yang perlu banyak dibicarakan. Kurangi membicarakan orang lain. Kalau perlu hilangkan itu. Ini negeri kita ini hancur-hancuran. Lebih laris berita rumah tangga orang lain daripada berita tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Hancur-hancuran. Itu kalau ada artis cerai, satu Indonesia heboh itu. Tak apa gunanya itu. Tapi kalau ada nanti pemerintah buat undang-undang yang penting, itu tak tahu dia itu. Yang tahu dia artis yang itu selingkuh, yang itu mati, yang itu flu. Nah, itu negara kita ini pola pikirnya di situ. Hanya digosip, cuman itu bisanya. Itu yang buat berantem itu. Heran juga itu, tak kenapa itu. Kalau dia sudah menyangkut berita remeh-temeh, cetek, nggak penting-penting, viral kali di negeri ini. Heran juga kita itu. Tapi kalau sudah nanti yang bicara profesor, yang dia bicarakan masa depan, itu nggak ada yang mau dengar itu. Makanya kacau semuanya. Coba buat berita tentang pemikiran, itu nggak laku. Tapi kalau sudah ada nanti artis yang selingkuh ketahuan, oh itu satu Indonesia ini 1 bulan, itu aja yang dibahas. Itu problem negeri kita ini. Kalau dalam bahasa ekstrimnya, rendah kali IQ kita itu, memahami apa itu dunia ini. Rendah kali. Cuman di situ tarafnya. Nah, itulah yang buat berkelahi-berkelahi itu sebenarnya. Kenapa? Kita lebih senang membicarakan hal-hal yang kecil-kecil, yang nggak penting-penting, gosip-gosip, daripada membicarakan bagaimana anak supaya bisa sekolah, bagaimana supaya bisa S1, S2, S3,
Bagaimana supaya bisa bekerja, bisa menciptakan sesuatu, ada lapangan pekerjaan, itu seharusnya yang dipikirkan tiap hari. Pada hari itu apa yang terjadi? Hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, apa itu sangkakala itu? Sangkakala itu trompet. Bagaimana bentuknya Pak Ustadz? Tidak tahu. Tidak tahu bentuknya yang asli. Informasinya sedikit-sedikit. Ada yang mengatakan seperti tanduk yang ditiup. As-sur bahasa Arabnya. Yauma yunfakhu fis-sur. Apakah itu pasti? Wallahu a'lam. Karena itu tidak penting. Yang paling penting adalah apa yang terjadi. Dia katakan dalam Al-Quran, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiuplah sangkakala yang pertama, mati semua manusia, mati semua makhluk. Jadi cerita orang tua kita dulu yang mengatakan sangkakala ditiup 2 kali, itu benar itu Pak. Ada ayatnya itu. Nanti boleh Bapak Ibu cek, itu ketemu itu. Di surah Az-Zumar itu, surah ke-39 68. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, matilah semua yang ada di langit yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki Tuhan tetap hidup. Salah satu yang dikehendaki Tuhan hidup, malaikat yang meniup sangkakala itu. Malaikat Israfil. Dia tiup, dia masih hidup. Karena kalau dia mati, siapa yang meniupnya nanti yang sekali lagi? Allah juga hidup, dia Al-Hayyu Al-Qayyum. Baru dia katakan, Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Setelah tiupan pertama tadi mati semuanya, kemudian dia tiupkan yang kedua, maka manusia itu kembali hidup. Hidup lagi, sekali lagi. Mau ngapain itu Ustaz supaya hidup? Mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama hidup di dunia. Itulah makanya hidup. Hidupkan dia kembali. Bangkitlah manusia itu dari kubur. Tak masuk akal Ustaz, masa hidup lagi? Masuk akal. Masuk akalnya begini. Dulu kita tak ada, sekarang ada. Nanti dibangkitkan kembali. Bayangkan Pak, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, Tuhan sanggup. Itulah kita. Apalagi hanya menyusun tulang yang sudah ada untuk menjadikan ada. Apa susahnya itu? Begitu kata Al-Quran. Saya tak percaya hari kiamat, saya tak percaya bangkit kembali. Tengok dirimu. Dulu kau tak ada, bisa dibuat Tuhan ada. Hidup. Berarti nanti lebih mudah lagi. Karena tinggal menyusun tulang-tulang yang sudah ada. Mana lebih mudah? Mengadakan yang sama sekali tidak ada, atau hanya membangkitkan yang sudah ada? Pasti lebih mudah membangkitkan, karena sudah ada contohnya. Ada benihnya, ada bibitnya. Jadi real itu ada kebangkitan dari kiamat. Karena lebih mudah membangkitkan daripada menciptakan di awal pertama kali. Jadi tidak bisa dibantah bahwa kita ini akan hidup kembali sekali lagi nanti untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Apalagi Ustaz gambarannya yang mau kita hadapi itu nanti. Kata Al-Quran, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ingat-ingat manusia, nanti langit itu akan dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. Itu langit yang gagah perkasa itu, yang tak bisa kita sentuh sekarang, tak bisa kita pegang, karena tingginya luar biasa. Pada satu saat, itu akan terbuka. Terbuka langit itu, sehingga terjadilah di sana beberapa pintu. Ada pintu di sana Pak. Kata Al-Quran, Yauma natawis sama'a katoyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ingat-ingatlah wahai manusia, hari ketika kami menggulung langit seperti menggulung selembar kertas. Jadi langit itu digulung, yang lebarnya, tingginya tak diketahui manusia secara pasti karena luar biasanya bangunan itu, berdiri tanpa tiang dan tuanya minta ampun, sudah ribuan tahun, ratus ribuan, bahkan mungkin sudah miliaran tahun. Karena sebelum manusia ada, alam raya ini sudah ada.
Dan salah satu yang melingkupinya adalah langit. Pada suatu saat nanti Tuhan gulung itu katoyis sijil lil kutub, seperti menggulung selembar kertas. Jadi kalau ada orang bilang nanti hari kiamat Ustaz kami lari ke Mars, tewas semua Marsnya. Kami lari ke Merkurius, habis. Kami lari ke Venus, habis semua. Jadi tidak ada kesempatan bagi manusia untuk lari dari hari kiamat. Karena langitnya saja digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma natawis samaa katoyis sijil lil kutub. Baru dia katakan, fa aina tazhabun? Mau kemana kamu manusia kalau sudah terjadi seperti itu? Fa aina tazhabun? Yang dulu selama di dunia, kalau ada masalah di A, kamu lari ke B. Kalau ada di B masalah, kamu lari ke C. Itu karena kamu masih punya dunia ini. Kamu bermasalah di Medan, pindah kamu ke Jakarta. Bermasalah di Jakarta, pindah kamu ke Kalimantan. Bermasalah di Kalimantan, pindah ke Arab Saudi. Bisa kamu lari-lari. Itu karena masih punya dunia. Tapi, kalau langit sudah digulung, mau kemana kamu pergi? Mau kemana kamu pergi, wahai manusia? Ujung-ujungnya dia katakan, wa adna ila rabbikal muntaha, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Satu yang paling pasti, kau pasti bertemu dengan Tuhan. Itu yang paling pasti. Tinggal semua yang kau cari di dunia. Tinggal. Anak yang jadi obat capek kalau pulang kerja, lenyap. Suami tempat mengadu kalau ada masalah, lenyap. Istri semuanya lenyap. Karena langit digulung. Dia katakan yang lebih seram lagi. Sebut dalam Al-Quran itu. Pada saat itu perempuan yang sedang hamil terpaksa melahirkan. Dan anak-anak yang sedang disusuinya dia lemparkan. Kenapa? Dia mau menyelamatkan diri. Lupa dia. Karena dunia ini goncang. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Kata Al-Quran. Bingung manusia itu nanti suatu saat. Nah, sebelum sampai ke sana Pak, siap-siapkanlah diri dari sekarang. Ini yang tak solat-solat, ini hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah digulung Tuhan nanti langit tuh, hati-hatilah. Mau kemana lagi pergi? Kata Al-Quran, wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Hei manusia, ingat-ingat juga, bukan hanya langit itu digulung. Ketika langit pecah. Ketika langit itu pecah, tashaqqaqus sama' bil ghamam, mengeluarkan kabut putih seperti asap atau awan. Awan putih itu bahasa Arabnya ghamam. Kalau awan hitam bahasa Arabnya sahab. Dan malaikat pun diturunkan secara bergelombang. Jadi langit itu pecah, keluar dari situ yang putih, malaikat pun turun bergelombang untuk menengok manusia. Bapak yang saya hormati, itu yang akan kita hadapi nanti. Jangan katakan ini hoax, karena ini informasi Al-Quran. Siapa yang tak percaya, cedera imannya. Karena itu informasi dari Al-Quran. Yang jelas, suatu saat nanti, di langit akan ada pintu-pintu. Baik pintu dalam makna yang menakutkan, seperti yang tadi itu, pecah dia. Ataupun nanti dalam makna yang menyenangkan, menggembirakan manusia. Karena mungkin dia nampak malaikat pemberi rahmat itu, untuk mendoakan dia. Yang menakutkan adalah tanda datangnya hari kiamat. Yang menggembirakan adalah pintu amal dan pintu-pintu rezeki bagi manusia. Karena malaikat itu juga turun dia Pak untuk memberikan rezeki. Satu maknanya positif, satu maknanya negatif. Bapak yang saya hormati, yang terakhir, dia katakan, wasuyyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung-gunung itu pun dijalankan, berjalan gunung-gunung itu. Kamu lihat dia tak punya kaki, suatu saat dia akan jalan. Fakanat saroba, maka dia seperti fata morgana.
Gunung yang kamu lihat 5 kilometer tingginya ke atas, ke bawah itu lebih dari itu. Menghujam dia ke bumi ini, karena wal jibala autada, fungsinya adalah sebagai paku bumi. Tanpa gunung, dunia ini akan goyang, hancur, bisa meledak. Karena dia tidak punya paku. Fungsi gunung itu adalah sebagai pasak di dunia ini. Itu sebabnya, kata para pakar, kalau kamu lihat gunung 5 kilometer tingginya ke atas, pasti yang menghujam ke bawah lebih panjang, lebih tinggi, lebih dalam dari itu. Karena fungsinya adalah autad, sebagai pasak, sebagai paku besar untuk menstabilkan alam raya. Tapi nanti suatu saat, suyyiratil jibal. Gunung yang seperti itu, yang kokoh, yang kukuh luar biasa itu, berjalan. Fakanat saroba, dia seperti fata morgana. Kenapa begitu? Karena lenyap, hilang. Pas ditengok ada. Pas ditengok dari jauh macam ada. Pas dekat tidak ada. Itulah dia fata morgana. Dalam ayat lain dia katakan, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadilah gunung itu seperti anai-anai, hewan-hewan kecil yang berterbangan di mana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau gunung sudah hilang, tentu dunia ini tak stabil lagi. Goyanglah dunia ini. Karena saya sebut tadi, fungsi gunung itu adalah sebagai paku yang menahan dunia ini supaya tidak goyang. Nah, fungsi-fungsi ini semua lenyap nanti suatu saat. Sehingga porak-porandalah alam raya ini, sehingga kita pun bersiap untuk menghadapi hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini perlu dijelaskan. Supaya apa? Kata Al-Quran, basyiron wa nadhiro. Nadhir artinya untuk memberikan peringatan. Basyir artinya memberi kabar gembira. Nah, ini yang saya sampaikan ini Pak, kabar-kabar buruk ini. Apa gunanya? Supaya kita bersiap-siap. Jangan semua dikasih orang angin-angin sorga, kabar gembira, berbahaya. Harus dikasih tahu juga yang buruk-buruk, supaya dia bersiap-siap. Kalau dikasih yang bagus-bagus, dia anggap aman-aman aja. Padahal di depan itu ada bahaya. Kalau di depan ada duri, jangan bilang di depan itu ada emas. Bilang ada duri, supaya orang hati-hati. Ini yang saya sampaikan di duri lain. Hati-hatilah menghadapi dunia ini. Karena nanti kita akan dibangkitkan kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat ini tidak bisa dipahami kalau tidak melihat kepada Al-Quran. Orang sekarang ini semuanya mau dipikirkannya. Itulah yang salah itu. Pokoknya kata dia, kalau tak masuk di akalnya tak betul. Nah, itu menyalah itu. Padahal dalam dirinya pun banyak yang tak masuk di akalnya, tapi betul. Apa contohnya? Saya kasih Pak contoh. Saya yang bicara ini sekarang, saya bicara ini, alamnya ini ada 3. Cobalah masukkan ke akal Bapak, kalau masuk akal ini nanti. Saya bicara seperti ini, saya tulisan. Pertanyaannya, tahu nggak Bapak Ibu, ada ilmu di kepala saya yang tidak saya sampaikan dan tidak saya tulis. Tak ada yang tahu itu. Berarti dunianya sudah 2. Dunia yang pertama Bapak Ibu dengar saya bicara, itulah dunia yang real. Tapi ada yang tidak saya bicarakan di sini, ada di kepala saya, itu dunianya udah lain itu. Cobalah pikirkan itu, kalau masuk akal. Kemudian, setelah saya bicara, ada sesuatu di pikiran Bapak Ibu mendengar saya bicara di sini. Pertanyaannya, tahu nggak saya apa yang di pikiran Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Itu dunianya udah lain lagi tuh. Jadi saya bicara aja di sini kurang lebih 60 menit. Sudah ada 3 dunia yang tak mengerti kita. Itulah memikirkan dari kiamat. Otak manusia itu. Dunia yang saya bicarakan ini satu dunia. Ilmu yang ada di kepala saya tak saya sampaikan, dunianya lain. Bapak Ibu tak tahu. Kemudian respon akal Bapak Ibu mendengar saya bicara, itu dunianya lain lagi. Saya pula tak tahu. 3 dunia yang kita alami. Padahal cuma di sini-sini aja.
di masjid ini aja. Tidak sebesar alam raya ini. Sudah ada misteri di situ. Cobalah. Jadi jangan pernah bilang, tak masuk akal, tidak ada di chat GPT, berarti hari kiamat itu tak betul. Itulah salah tuh. Dirinya aja tak beres dipikirin. Saya kasih yang lebih jauh lagi. Tentang tak bisanya manusia. Mimpi. Coba pikirkan itu kalau masuk akal. Bisa pula Bapak Ibu hanya tidur dalam 5 menit, tapi seolah-olah mengalami mimpi berpuluh-puluh tahun. Bisa dijelaskan itu? Menurut dia sudah lama kali dia tidur, di mimpi dia itu dia hidup dari kecil sampai dewasa sampai mati. Mimpi. Padahal ditengok orang, dia cuma tidur 5 menit. Coba jelaskan itu. Mimpi. Mimpi tak bisa dijelaskan. Dimensi saya bicara, Bapak Ibu mendengar, saya menulis, tak bisa dijelaskan. Lingkupnya sini-sini aja. Bayangkan dengan alam raya. Bagaimana memahaminya. Kalau begitu, imani sajalah sudah. Tidak usah lagi analisis supaya tenang kehidupan ini. Persoalan hari kiamat adalah persoalan iman. Bukan persoalan tahu. Sekali lagi, persoalan iman. Bukan persoalan tahu. Banyak di dunia ini yang lebih bagus dipercayai, tidak perlu diketahui. Resep dokter itu tidak usah diketahui, percaya aja, minum obatnya biar sembuh. Jangan banyak analisis. Begitulah menyikapi hari kiamat ini. Anak-anak muda kita sekarang asal tak masuk akal tak betul, padahal akal dia yang tak masuk, tak terjangkau akal dia. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah penjelas secara filosofis tentang pentingnya percaya kepada hari kiamat. Tugas kita hari ini adalah persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat itu. Persiapkan. Jangan cari-cari kapan dia datang. Persiapkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Ini sebagai peringatan kepada kita semua supaya tetap hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Insya Allah dengan terus mengaji, kita makin yakin bahwa sebenarnya hidup ini sebentar-sebentar saja. Nanti akan ada hari yang lebih besar yang akan kita hadapi di masa depan. Dan yang kalau tak kita siapkan dari sekarang, baru kita merugi nanti, mengeluh kita di sana. Bagaimana dulu aku di dunia, ku sia-siakan semuanya. Padahal sudah dikasih peringatan. Oh, ada rupanya yaumul fasli. Oh, ada rupanya nanti tersangka kala ditiup. Ada rupanya nanti suatu saat langit itu dibuka Tuhan. Dan ada suatu saat nanti gunung itu dijalankan oleh Tuhan. Ini semua informasi-informasi Al-Quran yang harus kita yakini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian-kajian ini insya Allah berlanjut untuk memberikan modal dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل